Tapi aku harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Murona benar. Aku masih belum cukup baik. Sudahlah, apakah masih ada hal lain? Jika tidak ada urusan silakan keluar. Kamu bisa terus menggunakan rumah dan mobil yang diberikan perusahaan kepadamu. Anggap saja permintaan maafku padamu. Tidak perlu. Aku tidak tinggal di kota ini lagi. Jadi rumah tidak berguna bagiku. Mobil, aku bisa membeli mobil mana saja. Maaf. Hari ini, aku dan dia sudah memutuskan hubungan, kan? Awalnya, aku pikir aku bisa lebih bebas. Ternyata, aku masih pengecut ya. Sisi, ini enak juga. Wah, ayo beli. Rona suka makan ini. Aku juga suka makan ini. Pilih kasih. Baiklah, aku akan membeli 2. Membeli begitu banyak makanan seharusnya cukup untuk latihan. Kalau begitu, ayo kita kembali latihan. Nona Gu, bisakah kita bicara sebentar? Hah? Apa yang kamu lakukan terhadap Rona? Aku tidak melakukan apapun. Kenapa matanya merah sekali? Apakah dia menangis barusan? Kalau begitu, aku akan percaya padamu untuk sementara waktu. Presdir Sang mencariku. Sebenarnya ada masalah apa? Ada satu hal yang tidak ku mengerti. Kenapa saat kamu muncul, semua hal berubah? Si Chen adalah teman terbaikku sebelum kamu muncul. Si Wei adalah adik yang paling aku sayangi. Rona adalah asisten terbaikku dan orang yang paling aku cintai. Tapi, sejak kamu muncul, sepertinya semuanya berubah. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu melakukannya. Daripada mengatakan mereka berubah setelah aku muncul, lebih baik berkata waktu yang membuat mereka berubah. Jika waktu bisa mengubah semuanya, kenapa harus setelah kamu muncul? Aku akan mengatakan ini dulu sebelum kau membantah. 6 tahun yang lalu, Yin Shichen sudah meninggalkan Ran Shiwei. Jika tidak, bagaimana mungkin dia punya pacar lain? Sebelum aku, masih ada Lin Xiaoya. Direktur Sang tidak mungkin lupa, kan? Meski tidak ada aku, pasti ada Lin Xiaoya, Ma Xiaoya, dan lainnya. Tidak peduli siapapun yang muncul, Yin Shichen bukanlah Yin Shichen 6 tahun yang lalu. Tentu saja, Ran Shiwei juga bukan Ran Shiwei 6 tahun yang lalu. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Ran Shiwei saat ini? Apakah kamu benar-benar percaya dengan perkataannya? Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud untuk memprovokasi. Aku hanya merasa, apakah Presdir Sang tidak penasaran dengan alasan putusnya mereka dulu? Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu bagaimana Shiwei menjelaskannya padamu. Aku hanya merasa Presdir Sang adalah orang yang bijaksana. Tidak mungkin mempertimbangkan masalah dengan sepihak, bukan? Jika Presdir Sang benar-benar menyukai Rona, tunjukkan sikapmu. Sebagai teman Rona, aku tentu saja berharap dia bisa bahagia. Jika Presdir Sang bisa memberikan Rona kebahagiaan, maka aku akan meninggalkan dunia miliknya mulai sekarang. Tentu saja dengan syarat Presdir Sang bisa memberikan Rona kebahagiaan. Tapi Presdir Sang tidak benar-benar mencintai Rona. Tolong tinggalkan Rona. Jadi, ketika Yin Shichen ragu dengan perasaannya terhadap Ran Shiwei, aku memilih untuk mundur. Shichen memberitahuku orang yang dia sukai adalah aku, bukan Shiwei. Karena Shichen telah menyatakan perasaannya, jadi aku tidak pergi. Presdir Sang, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar teman baik Yin Shichen? Jika kamu adalah teman baik Yin Shichen, kenapa kamu berpura-pura tidak melihat perasaan Yin Shichen? Terus-menerus memaksanya menerima wanita yang tidak ingin diterima,
menipunya berkali-kali, memanfaatkan dia. Kamu hanya melihat penderitaan Siwai, penderitaannya, tapi mengabaikan penderitaan Yin Shichen. Kenapa? Hanya karena Ran Siwai adalah seorang wanita dan Yin Shichen adalah seorang pria? Jika kamu bisa melukai saudaramu demi melindungi adikmu, berapa banyak kesetiaan yang kamu punya? Kalau begitu, aku juga seorang wanita. Kenapa kamu mau aku menderita, mengorbankan kepentingan dan kebahagiaanku, dan merestui Ran Siwai? Presdir Sang, setelah aku menganalisa sampai sekarang, apakah kamu masih merasa kamu adil? Apa kamu masih berpikir kalau kamu hanya menganggap Ran Siwai sebagai adik? Aku berharap Direktur Sang bisa menenangkan diri dan memikirkan kembali kejadian yang sudah terjadi ini. Aku tidak pernah menyadari bahwa kamu begitu pandai bicara. Aku tidak pandai bicara, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya mewakili Presdir Sang untuk menunjukkan masalah yang tidak terlihat oleh Presdir Sang. Aku akan memikirkan kata-katamu hari ini. Aku harap ketika kita bertemu lagi, tidak ada lagi ketegangan dan pertengkaran. Bagaimana menurut Presdir Sang? Aku mengerti, aku akan mempertimbangkannya. Baiklah, nikmati pemandangan dengan tenang. Aku akan pergi dulu. Sepertinya aku salah paham padanya sebelumnya. Tapi cara dia bicara hari ini sangat mirip dengan seseorang. Sisi, oh Sisi. Kamu begitu bijaksana, sementara aku begitu bodoh. Ternyata aku yang paling bodoh. Kamu selalu memikirkanku, tapi aku hanya memikirkan kesulitanku sendiri dan mengabaikan perasaanmu. Sisi, maaf. Aku akan membuktikan tekadku dengan tindakan. Tunggu aku. Sudah waktunya untuk mengakhiri permainan. Presdir, apakah kamu benar-benar akan membawa kembali Yin Xiao? Karena ibu sangat suka ikut campur urusan orang lain, mari penuhi keinginannya sebagai seorang ibu. Tapi jika Yin Xiao kembali, maka Presdir, menurutmu apakah masih ada orang yang bisa mempengaruhi situasi keseluruhan grup keluarga Yin sekarang? Apakah kamu begitu tidak percaya diri pada bosmu? Bukan, Presdir. Jika Yin Xiao kembali ke keluarga Yin, nenek pasti akan memberinya sebagian dari harta untuk penghiburan. Seorang sampah meskipun diberi banyak uang, apa yang perlu dikhawatirkan? Aku awalnya juga tidak ingin menggunakan bidak catur ini. Namun demi Sisi aku akan menggunakannya sekali saja. Demi kamu, aku rela melakukan segalanya. Baik, Presdir, aku akan segera mengaturnya. Musim semi Nyonya Muda sudah datang. Ingat, mulai sekarang dia adalah tuan muda kedua keluarga Yin. Walaupun dia anak di luar nikah. Cara Presdir menggunakan strategi meminjam pisau orang, memberi bunga memang sangat terampil. Meskipun Presdir tidak menggunakannya pada orang sendiri, tapi dipikir-pikir rasanya sangat menakutkan. Dari ekspresimu, aku merasa kau sedang memikirkan tentangku. Apa yang kau pikirkan? Tidak apa-apa. Aku keluar dulu untuk menyelesaikan beberapa urusan. Malam ini, lembur sepanjang malam, mengerti? Yang benar saja. Nah, jika Gu Sisi benar-benar keturunan keluarga Yun, ibu tidak akan menghentikan kalian untuk bersama. Bajingan kecil itu akan kembali. Cepat kembali dan tangani dia. Ibu masih memiliki sifat yang sama. Akhirnya hari ini aku tidak menemukan Yin Shichen.
Apakah aku salah lihat? Siapa yang mengirim pesan padaku selarut ini? Kau sangat bijaksana dan aku sangat bodoh. Aku akan menunggumu kembali. Yin Si-chen, aku tahu kamu selalu ada di sisiku. Tapi, tunggu. Kenapa kamu tidak mau keluar untuk menemuiku?